Salam silaturahmi hadirin semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Buah tomat, buah kasturi, bunga melati di samping rumah. Salam hormat kepada dewan juri yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, Kendra akan menyampaikan sebuah kisah Islami. Teman-teman, kisah Islami apa ya yang akan Kendra sampaikan? Ada yang tahu tidak? Tidak. Ada kisah seorang nabi penuh takwa dan juga tabah, diuji dengan penyakit kulit, tetapi beliau tetap ridho. Diuji dengan penyakit kulit, tetapi beliau tetap ridho. Keira akan menyampaikan kisah Islami yang berjudul Nabi Ayub alaihi salam. Naskah ini disusun oleh Saifullah SPDI dari sumber buku Kisah Nabi Ayub, penulis Laila, penerbit Yogyakarta Hikam Media Utama 2019. Nabi Ayub alaihi salam merupakan zuriat atau keturunan dari Nabi Ishaq alaihi salam bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau bermukim di daerah Haluran yang terletak di sebelah selatan kota Damaskus, wilayah Suriah sekarang ini. Nabi Ayub alaihi salam diberikan karunia rezeki oleh Allah dengan harta kekayaan yang banyak. Hal ini tidak membuat beliau lalai kepada Allah. Beliau selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Teman-teman, pernahkah kita perhatikan sebuah pohon yang tumbuh semakin tinggi menjulang ke atas, maka pohon tersebut akan semakin banyak pula menerima terpaan angin. Itu merupakan sebuah perumpamaan. Makin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah, makin berat pula ujian yang dihadapi. Allah memuji akan ketaatan Nabi Ayub. Iblis yang ketika itu sangat iri akan ketaatan Nabi Ayub alaihi salam. Wahai Tuhannya Ayub, Ayub itu taat kepada Engkau, hanya menginginkan kekayaan yang berlimpah dan juga menginginkan anak yang banyak sebagai pewarisnya. Ketaatan Ayub itu tidak ikhlas. Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah mempersilahkan iblis untuk menggoda Nabi Ayub alaihi salam. Aku akan memusnahkan hewan ternak dan lahan pertanian milik Ayub. Dengan begitu, Ayub tidak akan taat lagi kepada Tuhannya. yang telah dilakukan oleh iblis tersebut tidak merubah sedikit pun ketaatan dan keimanan Nabi Ayub kepada Allah. Nabi Ayub tetap taat kepada Allah dan tidak ada rasa sedih sedikit pun. Tentu saja hal ini membuat iblis marah. Kenapa Ayub masih
masih bisa taat kepada Tuhannya. Padahal Ayub mendapat musibah. Saya harus melakukan sesuatu. Ayub, kamu pasti akan sangat sedih dan kamu akan durhaka kepada Tuhanmu karena anak-anak kamu telah mati. Yang iblis merobohkan rumah Nabi Ayub sehingga menimpa anak-anak Nabi Ayub. Anak-anak Nabi Ayub itu pun meninggal dunia. Nabi Ayub tidak ada rasa kecewa sedikit pun atas kejadian ini karena sudah menjadi ketentuan Allah. Nabi Ayub tetap taat kepada Allah dan sabar. Iblis tidak berhasil untuk menggoda Nabi Ayub. Dengan rasa penuh kecewa, iblis menemui Allah. Dengan izin Allah, iblis memasukkan sesuatu ke kulit Nabi Ayub. Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang tidak pernah ada sebelumnya. Penyakit kulit itu terlihat jijik karena mengeluarkan nanah. Sehingga Nabi Ayub beserta istrinya diusir oleh penduduk. Mengalami ujian seperti ini, Nabi Ayub tetap sabar dan taat kepada Allah. Semua rencanaku gagal. Aku tidak berhasil menggoda Ayub. Rencana apa lagi yang harus aku lakukan? Aku dapat ide. Kali ini aku tidak akan menggoda Ayub, tapi Iblis menyamar menjadi seorang laki-laki. Wahai Rahmah, istri Ayub, sampai kapan engkau akan sabar menghadapi ujian ini? Siapa Anda dan mau apa Anda? Saya adalah seorang dermawan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Aku sudah lelah dan letih dengan keadaan sakitnya suamiku Ayub. Apakah Anda bisa membantu kami? Ada satu cara. Sembelihlah kambing ini dengan menyebut namaku, bukan nama Tuhan Ayub. Mendengar seperti itu, Rahmah berkata, "Pergilah, hei kau makhluk sesat. Aku tidak akan durhaka kepada Tuhanku. Aku tetap ridho dan sabar dengan keadaan ini." Untuk kesekian kalinya, iblis gagal menggoyahkan ketaatan dan kesabaran Nabi Ayub beserta istrinya. Istri Nabi Ayub, Rahmah, merupakan cucu dari Nabi Yusuf bin Nabi Yakub alaihi salam. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak kisah berikutnya? Ya. Kira teruskan ya? Ya. Nabi Ayub diuji penyakit kulit selama 18 tahun. Hingga pada suatu waktu, Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Allah Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya. Nabi Ayub menghentakkan kakinya dan air pun memancar dari sana. Kemudian Nabi Ayub, "Segala puji hanya milik Engkau, ya Allah. Tuhan
Tuhan semesta alam. Setelah Nabi Ayub meminum dan memandikan air yang terpancar tersebut, penyakit kulit Nabi Ayub hilang seketika. Kejadian tersebut di saat istri Nabi Ayub tidak berada di tempat. Setelah istri Nabi Ayub tiba, siapa Anda? Mengapa Anda berada di tempat ini? Mana suami saya, Ayub? Wahai Rahmah, tenangkanlah dirimu. Ini suamimu, Ayub. Mana mungkin? Suamiku sedang keadaan sakit dan sudah tua, sedangkan diri Anda mempunyai kulit yang sehat dan terlihat muda. Wahai Rahmah, istriku, Allah Maha berkehendak dan Maha kuasa akan segala sesuatu. Maha suci Engkau ya Allah, Ayub suamiku. Akhirnya Nabi Ayub beserta istrinya hidup bahagia kembali. Kisah Nabi Ayub diantaranya terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idna rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami mengabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, kami mengembalikan keluarganya padanya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Anbiya merupakan surah ke-21 dalam Al-Quran, berjumlah 112 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Al-Anbiya mempunyai arti para nabi. Nah teman-teman, itulah kisah Islami yang Keira sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam